Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eldinus Samuel Lailai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Akuntansi. Di dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Anggaran Perusahaan, di mana judul presentasi saya di video ini yaitu mengenai anggaran penjualan. Semoga video saya ini memberikan penjelasan kepada teman-teman semua dan semoga bermanfaat. Langsung saja teman-teman untuk pembahasan mengenai anggaran penjualan. Nah, yang pertama kita lihat pengertian daripada anggaran penjualan itu sendiri. Anggaran penjualan merupakan anggaran yang sangat penting dalam penentuan proyeksi penjualan dan penghasilan yang realistis dan pendukung utama dalam menyusun rencana anggaran konferensi perusahaan. Sebab, jika anggaran penjualan bersifat tidak realistis seperti overconfidence atau terlalu percaya diri, maka sebagian besar bagian dari rencana laba keseluruhan juga akan ikut tidak realistis. Adapun definisi dari anggaran penjualan itu sendiri adalah anggaran yang menerangkan secara terperinci dan teliti tentang penjualan perusahaan di masa yang akan datang, di mana di dalamnya ada rencana tentang jenis barang, jumlah, harga, waktu, serta tempat penjualan barang. Nah, kalau kita lihat pengertian anggaran penjualan menurut M. Narapin 2007-166, yaitu mengatakan bahwa anggaran penjualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Nah teman-teman, selain itu juga menurut kalau kita lihat menurut Darsono dan Ari Purwanti 2018-15, anggaran penjualan adalah anggaran penjualan yaitu rencana pendapatan atau revenue perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih. Jadi inilah perbedaan definisi pengertian anggaran penjualan menurut beberapa para ahli. Nah teman-teman, selanjutnya kalau kita lihat mengapa anggaran penjualan ini sangat diperlukan, karena anggaran penjualan sangatlah diperlukan dalam memulai suatu usaha dalam perusahaan, karena perusahaan dapat mengetahui berapa target penjualan dan berapa harga yang akan dijual untuk setiap produknya pada periode yang akan datang. Dengan begitu, perusahaan dapat menargetkan penjualan pada periode yang akan datang sesuai apa yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi, anggaran perusahaan ini sangat diperlukan atau sangat penting bagi sebuah organisasi maupun sebuah perusahaan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan, kalau kita lihat menurut beberapa ahli, misalnya menurut M. Nafarin 2007-169, bahwa anggaran penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama yaitu faktor pemasaran. Nah, faktor pemasaran ini menurut Nafarin ini yaitu luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, rasional, atau internasional. Keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Jadi inilah menurut faktor pemasaran menurut M. Narapin. Kemudian kalau kita lihat dari segi faktor keuangan menurut M. Nafarin ini yaitu yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain mengenai kemampuan modal kerja mendukung pencapaian target penjualannya yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, kemudian membayar upah, biaya promosi, dan produk-produk lainnya. Nah, kita lihat selanjutnya menurut Nafarin ini faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan ini yaitu faktor ekonomis. Nah, yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain dengan meningkatnya penjualan berarti meningkatnya laba atau rentabilitas atau sebaliknya. Jadi inilah faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan menurut menurut M. Narapin dari segi faktor ekonomi. Selanjutnya kita lihat faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan ini menurut M. Narapin yaitu faktor kebijakan perusahaan. Nah, faktor kebijakan perusahaan ini seperti membuat produk dengan kualitas nomor 1 sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 menjadi tertutup. Nah, yang kelima atau yang selanjutnya menurut M. Nafarin ini
yaitu faktor perkembangan penduduk. Nah, faktor perkembangan penduduk ini maksudnya yaitu mempengaruhi anggaran, misalnya peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, mainan dan lain-lain. Jadi ini faktor perkembangan penduduk ini sangat penting diperhatikan, sangat perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan. Kemudian selanjutnya yaitu faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Ini juga sangat berpengaruh terhadap penyusunan anggaran penjualan. Nah, selanjutnya kita lihat menurut Navarin ini yaitu faktor teknis. Nah, apakah kapasitas seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan? Apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah? Jadi ini penting untuk diperhatikan dalam penyusunan dalam penyusunan anggaran penjualan. Kemudian faktor selanjutnya menurut Navarin ini yaitu faktor lainnya. Faktor lainnya maksudnya apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah, apakah kebijaksanaan pemerintah tak berubah sampai lama anggaran yang disusun harus dapat bertahan. Nah, selanjutnya yaitu sedangkan kalau kita lihat bahwa ada dua faktor lagi yang akan disebutkan dan harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran penjualan menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu, yaitu yang pertama yaitu faktor internal atau faktor intern. Yang termasuk dalam faktor intern adalah data, informasi, pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama yaitu faktor penjualan. Penjualan tahun-tahun yang lalu meliputi baik kuantitas, harga, waktu maupun tempat penjualannya. Kemudian faktor intern ini yang kedua yaitu kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan seperti tentang pemilihan saluran distribusi, pemilihan media-media promosi, cara penetapan harga jual dan sebagainya. Jadi inilah faktor penyusunan anggaran menurut Tendi Harum dan Sri Rahayu. Kemudian selanjutnya yaitu faktor intern ini yaitu kapasitas produksi di mana yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasan di waktu yang akan datang. Selanjutnya yaitu faktor intern ini yaitu tenaga kerja tersedia baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahlian, kemungkinan pengembangannya waktu yang akan datang. Jadi ini sangat berguna, sangat bermanfaat bagi suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran ini yaitu menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu yaitu fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Nah, kalau kita lihat menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu ini dari segi faktor ekstern ini yaitu yang termasuk dalam faktor ekstern adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi di sana mempunyai pengaruh terhadap budget penjualan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa yang pertama yaitu keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan, kemudian agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, serta berbagai kebijakan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun keamanan. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal ini yang mempengaruhi yaitu keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, selera konsumen, dan kemungkinan perubahannya dan sebagainya. Jadi inilah faktor ekstern menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu. Selanjutnya kalau kita lihat periode anggaran penjualan menurut Wells, Hilton, dan Gordon 2000-1175. Periode anggaran penjualan yaitu yang pertama anggaran penjualan jangka panjang atau strategis sales plan. Anggaran penjualan yang waktunya sesuai dengan corporate plan. Anggaran penjualan jangka panjang biasanya dalam jumlah tahunan yang menyangkut analisis mendalam mengenai potensi pasar di masa mendatang yang dapat diakibatkan oleh perubahan populasi, keadaan perekonomian, dan lain-lain. Jadi inilah periode anggaran penjualan menurut Wells, Hilton, dan Gordon. Kemudian selanjutnya menurut Wells, Hilton, dan Gordon ini anggaran penjualan jangka pendek atau tactical sales plan. Nah, anggaran penjualan yang periodenya biasanya hanya mencakup 1 tahun atau 12 bulan. Lalu dirinci lagi dalam triwulan ataupun bulanan. Anggaran penjualan jangka pendek harus disusun berdasarkan daerah pertanggungjawaban untuk memudahkan perencanaan dan pengendalian.
Selanjutnya kalau kita lihat periode anggaran penjualan menurut Wells, Hilton, dan Gordon 2000 tahun 2175. Periode anggaran penjualan yaitu yang pertama anggaran penjualan jangka panjang atau strategis sales plan. Anggaran penjualan yang waktunya sesuai dengan corporate plan. Anggaran penjualan jangka panjang biasanya dalam jumlah tahunan yang menyangkut analisis mendalam mengenai potensi pasar di masa mendatang yang dapat diakibatkan oleh perubahan populasi, keadaan perekonomian, dan lain-lain. Jadi inilah periode anggaran penjualan menurut Wells, Hilton, dan Gordon. Kemudian selanjutnya menurut Wells, Hilton, dan Gordon ini anggaran penjualan jangka pendek atau tactical sales plan. Nah, anggaran penjualan yang periodenya biasanya hanya mencakup 1 tahun atau 12 bulan, lalu dirinci lagi dalam triwulan ataupun bulanan. Anggaran penjualan jangka pendek harus disusun berdasarkan daerah pertanggungjawaban untuk memudahkan perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya yaitu langkah dalam menyusun anggaran penjualan. Dalam menyusun anggaran penjualan, langkah yang perlu diperhatikan kalau kita lihat menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut M. Navarin tahun 2176, yaitu yang pertama langkah dalam menyusun anggaran penjualan yaitu mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Nah, ini sangat penting, pertimbangan terhadap faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan daerah tertentu. Jadi menyesuaikan harga produk dengan kawasan atau daerah-daerah penjualan. Kemudian yang ketiga yaitu membuat taksiran atau ramalan penjualan tiap jenis produk yang akan dijual dan penentuan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Jadi ini sangat penting juga, yaitu membuat taksiran, yaitu prediksi atau ramalan penjualan dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada yang target-target pasar itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu memperhitungkan anggaran penjualan. Nah, ini sangat penting, perhitungan terhadap anggaran penjualan. Kemudian yaitu menyusun anggaran penjualan. Nah, langkah dalam menyusun anggaran penjualan ini barulah terakhir yaitu menyusun anggaran penjualan. Kalau kita lihat bentuk anggaran penjualan, yaitu tidak ada suatu bentuk standar yang harus dipergunakan untuk perusahaan jika akan menyusun budget penjualan atau anggaran penjualan. Ini berarti tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya, namun harus mencakup rencana tentang jenis, kualitas barang yang akan dijual, jumlah kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat daerah penjualan. Jadi bentuk anggaran penjualan itu tidak ditentukan, tetapi berdasarkan plan atau perencanaan suatu organisasi maupun perusahaan. Akan tetapi tidak lupa dengan rencana jenis kualitas. Ini harus diperhatikan, yaitu kualitas barang, harga jual barang, kuantitas barang yang akan dijual, dan waktu penjualan serta tempat daerah penjualan. Ini yang penting adalah ya ini yang saya sebutkan tadi, bentuk anggarannya itu tidak ditentukan, tetapi yang paling sangat penting yaitu jenis kualitas barang yang akan dijual, tempat dan daerah penjualan barang. Selanjutnya kita lihat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama yaitu rincian jumlah dan jenis produk perusahaan, di mana anggaran penjualan hendaknya menyebutkan dengan jelas jenis produk yang akan dijual serta jumlah unit dari masing-masing produk tersebut. Kemudian yaitu yang selanjutnya rincian daerah pemasaran. Nah, ini dewasa ini merupakan hal yang umum apabila suatu perusahaan mempunyai daerah pemasaran yang cukup luas. Selanjutnya yaitu diskriminasi harga. Nah, dalam penentuan harga jual produk terdapat beberapa perusahaan yang menetapkan harga yang sama bagi penjual produknya untuk seluruh daerah pemasaran yang ada. Kemudian kita lihat beberapa selanjutnya yaitu potongan harga. Nah, ini sangat penting diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan. Misalnya dalam pelaksanaan penjualan produk perusahaan sangat sering dijumpai adanya potongan harga ataupun yang disebut dengan diskon. Kemudian yang selanjutnya yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan yaitu pada umumnya anggaran penjualan ini disusun untuk satu periode atau 1 tahun. Namun untuk keperluan perencanaan, koordinasi dan pengawasan dalam perusahaan tersebut, selayaknya anggaran penjualan yang disusun ini juga dilengkapi dengan rincian penjualan bulanan. Jadi walaupun anggaran penjualan ini disusun dalam satu periode, akan tetapi alangkah baiknya dirinci dalam penjualan bulanan atau dilakukan dalam perincian tiap bulan. Nah, teknis penyusunan anggaran penjualan dan ilustrasi. Nah,
ketika ingin menyusun anggaran penjualan, terlebih dahulu harus melihat data penjualan pada periode yang lalu. Jadi ketika kita menyusun anggaran pada penjualan pada masa yang akan datang, alangkah baiknya kita harus melihat anggaran penjualan di masa yang sudah atau yang lalu. Untuk apa? Untuk agar kita mengetahui apa kelebihan, apa yang harus dipenuhi, apa yang harus dilengkapi pada anggaran penjualan yang akan datang. Kalau kita melihat tujuan, manfaat, dan fungsi anggaran penjualan, kita lihat menurut Wells, Hilton, dan Gordon ini tahun 2174 ini, manfaat anggaran penjualan yang pertama yaitu untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa datang. Jadi untuk mengurangi ketidakpastian. Selanjutnya yaitu untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan, contohnya dalam perencanaan pemasaran. Kemudian yaitu tujuan menurut Wells, Hilton, dan Gordon ini yaitu untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Selanjutnya yaitu untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan yang dilakukan. Nah, kalau kita melihat menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu ini, tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah yang pertama yaitu untuk merencanakan secepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Sedangkan kegunaan dari anggaran penjualan ini ialah sebagai pedoman kerja, alat koordinasi dan pengawasan kerja, serta sebagai dasar bagi penyusunan budget-budget lainnya. Nah, kalau kita lihat fungsi dari anggaran penjualan ini dalam satu perusahaan dapat disimpulkan yaitu yang pertama, anggaran penjualan dalam satu perusahaan dapat disimpulkan anggaran penjualan adalah dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Kemudian fungsi dari anggaran penjualan dalam satu perusahaan yang kedua yaitu anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Kemudian selanjutnya fungsi dari anggaran penjualan ini yaitu anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian, dan yang keempat yaitu anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Jadi inilah fungsi tujuan dan fungsi manfaat dan tujuan daripada anggaran penjualan ini. Demikian presentasi saya tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah anggaran perusahaan dengan judul anggaran penjualan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi memberikan wawasan atau bisa berguna bagi teman-teman. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.